Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz, mengenai sholat sunat dan iqamah tadi Ustaz. Jadi kebetulan kemarin tuh sholat di salah satu masjid di Jalan Selawah. Pas depan saya ada orang sholat sunat qabliyah zuhur setelah hampir dekat waktu iqamah. Jadi ketika beliau sedang sholat rakaat pertama, waktu sujud pertama, iqamah berkumandang dan beliau merusak salatnya, langsung maju ke depan ke saf pertama. Itu bagaimana Ustaz? Apakah sesuai syar'i ataukah belum? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ketika kita masuk masjid, memang disunatkan salat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Tetapi juga lihat-lihat, apabila sudah dekat waktu untuk qamat, maka lebih disunatkan untuk berdiri menunggu qamat daripada salat sunat. Kenapa? Karena ada fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam dan ada fadilah saf pertama. Kalaupun tidak mendapatkan saf yang pertama, minimal kita mendapatkan fadilah sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Dan fadilah itu terlalu besar untuk diabaikan hanya sekedar untuk mencari pahala sunnat tahiyatul masjid yang 2 rakaat. Terlalu besar untuk dipertaruhkan. Maka apabila kita sudah masuk masjid, mendekati waktu qamat, tunggulah. Masalahnya kita nggak tahu ini sudah dekat qamat atau masih lama. Kalau menunggu jangan-jangan masih lama, kalau salat jangan-jangan sudah dekat. Hanya aku nyoba jangan-jangan hadap depan. Maka di sebagian masjid dibuatlah ketentuan minimal ada berbentuk tulisan untuk salat zuhur, asar dan isya, interval waktu antara azan dan qamat umpamanya 10 menit. Untuk salat maghrib misalnya 5 menit. Bahkan di masjid-masjid tertentu sudah lebih canggih lagi. Mereka mempunyai jam khusus yang pakai hitung mundur. Hitung mundur itu bahasa Indonesia, enggak keren, countdown. Jadi pakai bahasa Inggris baru keren ya. Hitung mundur, begitu selesai kumandang azan, langsung jam itu hitung mundur sekian menit menjelang qamat, sekian menit menjelang qamat. Sehingga orang yang masuk bisa mengira-ngira kalau 2 menit lagi sempat selesai sholat sunat atau tidak. Oh sempat, dia kerjakan. Oh ini 1 menit lagi enggak sempat selesai, maka dia menunggu. Itu aturan seharusnya. Nah sekarang terjadilah kasusnya, dia sudah mengerjakan sholat tahiyatul masjid, sedang sholat tahiyatul masjid, baru 1 rakaat, imamnya kemudian qamat, imamnya berdiri takbir, dia runtuhkan sholatnya untuk berdiri di saf yang pertama dan mencari fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Kita ambil yang aturan dulu. Kalau kita datang ke masjid sholat sendiri, umpamanya sholat fardu, sebentar lagi setelah sholat isya kita terlambat datang sholat isya sendiri. Ketika kita sedang sholat isya, datang 2 orang atau lebih melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita sedang sholat isya. Disunnatkan orang yang sedang sholat isya sendiri tersebut mengganti niatnya menjadi sholat sunnat 2 rakaat, salam untuk kemudian ikut jamaah kepada rombongan ini. Sholat fardu yang sedang ia kerjakan, ia ubah niatnya menjadi sholat sunnat yang 2 rakaat, salam, kemudian mulai sholat berjamaah dengan rombongan ini. Apabila sholatnya itu memang sholat yang 2 rakaat, maka ia percepat selesai untuk bergabung dengan rombongan ini. Bagaimana kalau ia batalkan sholat untuk kemudian sholat berjamaah dengan rombongan ini? Kembali kepada ketentuan tentang ibadah sunat. Apakah ibadah sunat itu wajib disempurnakan ataukah boleh dibatalkan di tengah jalan? Ulama menyatakan hanya 2 ibadah sunat yang wajib disempurnakan. Yang pertama haji dan yang kedua umrah. Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dinyatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah. Maka ibadah haji tidak bisa dibatalkan untuk keluar, ibadah umrah tidak bisa dibatalkan untuk keluar, wajib selesai. Sedangkan ibadah sunat selain haji dan umrah boleh dibatalkan di tengah jalan. Jangankan di tengah jalan, di pinggir jalan pun boleh dibatalkan. Misalnya sedang sholat sunat, tiba-tiba ada sholat fardu,
Salat sunat ini ada fadilah, tapi ada fadilah yang lebih tinggi pada salat fardu. Fadilah saf pertama atau minimal fadilah takbiratul ihram bersama imam. Batalkan salat sunat, ikuti salat fardu. Oh ternyata dia mau selesaikan salat sunat, juga silahkan, tapi ada fadilah yang lebih tinggi yang terabaikan. Maka termasuk fadilah tersebut, sedang salat sunat dipanggil oleh ibu. Ibu kandung, bukan ibu kos. Nah, dipanggil oleh ibu kandung. Batalkan sholat sunat itu dan penuhi panggilan ibu. Kenapa? Karena itu wajib. Maka pernah ada seorang sahabat datang ke masjid sholat. Nabi hadir di masjid tersebut. Ketika sahabat ini sedang sholat, dipanggil oleh Nabi, ya fulan ta'ala, wahai si fulan kemari. Karena dia sedang sholat, dia abaikan panggilan Nabi ini dan ia selesaikan. Setelah selesai sholat, sikapnya itu dipertanyakan oleh Nabi. Ia datang temui Rasulullah sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab salamnya oleh Nabi dan beliau bertanyakan, kenapa kamu tidak datang ketika saya panggil? Pria ini menjawab, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Tadi saya sedang salat. Saya melihat kamu salat, kata Rasulullah. Tidakkah engkau mendengarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya apabila mereka berdua memanggil kalian untuk sesuatu yang menjadikan kalian hidup. Apa kata Nabi? Kapanpun saya panggil kalian, penuhi panggilan itu, walaupun sedang sholat. Nah, maka termasuklah dalam menjawab pertanyaan tadi, sedang salat sunat tiba-tiba berkumandang qamat, boleh batalkan salat sunat ini dan silahkan masuk ke dalam kamar. Bahkan bukan untuk tujuan salat yang lebih tinggi pun boleh batalkan salat sunat, tidak berdosa karena tidak wajib untuk dipenuhi. Demikian, terima kasih.